Shalom pemirsa CBN semua, kembali lagi bertemu di dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Di sini kita dapat belajar, karena ini dapat memberikan kita banyak sekali pengetahuan, di mana Nyonya Ellen G. White memberikan kita pelajaran yang sangat menarik untuk kita pelajari. Di sini dikatakan bahwa kita harus terus bersandar kepada Tuhan. Setiap langkah kehidupan kita harus selalu berikan kepada Tuhan, supaya Dialah yang menuntun kita, maka kita akan bisa untuk melewati semua rintangan yang ada dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi marilah kita belajar bagaimana kita dapat disuguhkan untuk terus mencari Tuhan hari lepas hari. Bacaan kita kali ini judulnya Juru Selamat Dunia. Ayat intinya terambil dalam Ibrani 2 ayat 10. Sebab memang sesuai dengan keadaan Tuhan, yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Tuhan yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Siapa yang bisa menyelami kasih yang ditampilkan di sini? Pasukan malaikat melihat dengan heran dan sedih. Dia yang adalah yang mulia dari surga dan yang memakai mahkota kemuliaan, sekarang mengenakan mahkota duri, menjadi korban berdarah, diamukan massa yang marah, diserahkan kepada kegilaan murka setan. Lihatlah penderitaan Sang Maha Sabar ini, di atas kepalanya ada mahkota duri. Darah kehidupannya mengalir dari setiap penghulu darah yang terkoyak. Semua ini sebagai akibat dari dosa. Tidak ada yang membujuk Kristus untuk meninggalkan kehormatan dan keagungannya di surga dan datang ke dunia yang penuh dosa untuk diabaikan, dihina, dan ditolak oleh mereka yang untuknya dia datang untuk selamatkan, dan akhirnya menderita di atas kayu salib, kecuali kasih yang sifatnya kekal dan menebus yang akan tetap menjadi misteri. Baik, pelajaran kita menceritakan bagaimana perjalanan Yesus atau kehidupan Yesus di surga yang memiliki banyak kedudukan atau memiliki kedudukan di sana, kuasa. Dia bisa saja untuk tidak menerima akan perintah yang dilakukan, tetapi di sini dikatakan bahwa sebab memang sesuai dengan keadaan Tuhan, yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan. Jadi semua yang dijadikan itu harus digenapi, sehingga dia menggenapi semua peristiwa yang terjadi untuk memberitakan contoh kepada kita dan juga menyelamatkan kita. Dia membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan. Tuhanlah yang memimpin kita kepada keselamatan dengan penderitaan yang dialami. Jadi siapakah yang dapat menyelami kasih yang ditampilkan di sini? Kalau kita melihat kembali contoh-contoh yang Tuhan berikan, maka kita tidak sanggup untuk melakukannya sendiri di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi marilah kita bersandar kepada Tuhan untuk kita dapat merasakan apa yang Tuhan rasakan itu. Kalau kita meminta Tuhan untuk memberikan contoh itu kepada kehidupan kita, maka kita akan mengalaminya. Tetapi pada saat kita mengalaminya, kita harus bersyukur karena semuanya kita sudah meminta. Kalau kita meminta, berarti kita harus melakukan dengan sungguh-sungguh. Jangan kita meminta hanya untuk mendapatkannya, tetapi tidak untuk melakukannya. Pasukan malaikat dengan heran dan sedih. Dia yang adalah yang mulia, yang dari surga, yang memakai mahkota kemuliaan, sekarang menggunakan mahkota duri, menjadi korban berdarah dari amukan massa, diserahkan kepada kegilaan murka setan. Jadi malaikat saja sedih melihat akan keadaan Yesus, di mana dia di surga, dia memakai mahkota kemuliaan, tetapi dia rela untuk datang memakai mahkota duri untuk diserahkan kepada murka setan, untuk memberikan contoh bahwa dia akan menang atas semua yang akan terjadi. Jadi dia akan memberikan kita pelajaran bagaimana kita bisa menang untuk keluar dari murka setan itu. Bagaimana kita bergantung kepada Tuhan, bagaimana kita serahkan hidup kita kepadanya. Maka dialah yang akan menjadi batu saman kita, atau juru selamat yang selalu memberikan kita keselamatan itu. Darah kehidupannya mengalir ke setiap pembuluh darah yang terkoyak. Semua ini sebagai akibat dari dosa. Jadi dengan bercucurnya darah itu, semuanya itu menceritakan kehidupan Sang Penyelamat yang akan menyelamatkan kehidupan kita. Semuanya itu terjadi karena akibat dari segala perbuatan kita atau dosa yang kita lakukan. Jadi kita lihat di sini bahwa dia datang untuk meninggalkan kehormatannya di surga. Dia datang ke dunia dengan penuh dosa, untuk dia diabaikan, dihina, dan ditolak oleh mereka yang akan dia selamatkan. Jadi kita lihat di sini bahwa Tuhan memiliki kemuliaan di surga. Dia diterima di sana, dia tidak ditolak. Tuhan datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita, sehingga dia datang meskipun dia diabaikan, dihina, dan juga ditolak, tetapi dia terus untuk melakukan contoh itu. Tidak sama seperti di surga. Di surga dia memiliki kemuliaan,
dia tidak diabaikan, dia tidak dihina, dia tidak dibenci, dan juga dia selalu diterima dan tidak ditolak. Disinilah kita lihat bahwa selalu orang yang ingin untuk melakukan kebenaran melalui Tuhan selalu akan ditolak, meskipun pelajaran itu penting untuk kehidupan orang yang akan diselamatkan itu. Jadi kita pergi untuk memberitakan Injil, bagaimana kita dapat memiliki hikmat yang Tuhan berikan itu, barulah kita pergi untuk memberitakan Injil itu. Karena sesuatu yang kita beritakan akan menjadi hal yang menarik pada saat kita sungguh-sungguh mendapatkan hikmat dari Tuhan, tetapi akan menjadi hal yang tidak disukai orang pada saat kita menegurnya dengan cara yang Tuhan berikan itu kepada kehidupan kita masing-masing. Jadi sini dikatakan bahwa dia datang untuk selamatkan dan akhirnya menderita di atas kayu salib. Kecuali kasihnya yang sifatnya yang kekal menebus, yang akan tetap menjadi misteri. Jadi Tuhan itu selalu menjadi orang yang penuh kasih, orang yang ingin untuk menolong orang lain, orang yang selalu memiliki kasih yang tak terbatas itu kepada semua kehidupan kita. Dengan adanya kehidupan kita ini, Tuhan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita. Jadi marilah kita belajar bagaimana kita berkorban dengan apapun yang kita lihat sekarang di sekeliling kita. Kita harus bisa menjadikan itu sebagai satu pelajaran, berkorban seperti yang Yesus lakukan untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Heranlah, hai langit, dan tercenganglah, hai bumi. Lihatlah penindasan dan yang tertindas. Orang banyak mengerumuni juru selamat dunia, ejekan dan cemooh bercampur dengan sumpah penghujatan yang kasar. Kelahirannya yang hina dan kehidupannya yang rendah hati dipersoalkan oleh orang-orang malang yang tidak berperasaan. Pengakuannya sebagai anak Tuhan dicemooh oleh para imam, kepala dan tua-tua, dan lelucon kasar serta ejekan bahkan hinaan disampaikan dari bibir ke bibir. Setan memiliki kendali penuh atas pikiran agen-agennya untuk melakukan cara ini secara efektif. Dia memulai dengan para imam, kepala, dan tua-tua dan mengilhamkan mereka dengan kegilaan agama. Mereka digerakkan oleh roh setan yang sama yang menggerakkan orang-orang jahat yang paling keji dan bengis. Ada keseragaman yang rusak dalam perasaan semua orang munafik di antara para pendeta dan penatua sampai kepada yang berada di posisi terbawah. Kristus, anak Tuhan yang mulia, dibawa keluar lalu diletakkan salib di atas bahunya. Setiap langkahnya membekaskan darah yang mengalir dari luka-lukanya. Baik, kita lihat di sini bagaimana Tuhan ingin untuk menyelamatkan kita, tetapi banyak sekali hal yang terjadi. Di sini kita lihat ya, heranlah langit dan juga tercenganglah bumi. Kalau kita berpikir tentang dua kalimat ini mungkin sangat mengagetkan kita, karena masa pencipta bisa melakukan hal yang sangat keji ini atau sangat hina ini. Kita lihat di sini bahwa perjalanan Tuhan untuk menyelamatkan kita itu dia harus bisa untuk melewati setiap penindasan yang ada. Jadi dia tidak salah, tapi dia selalu ditindas. Orang banyak mengerumuni juru selamat dunia. Jadi dia datang untuk memberikan kita keselamatan, tetapi dia ditolak, dibenci, dihina, dan juga diabaikan. Tetapi dia terus melakukan itu untuk dapat menjadi juru selamat dunia ini. Datang untuk menyelamatkan orang-orang berdosa yang mau untuk bertobat dan melakukan hal-hal yang sesuai dengan kemauan Tuhan sendiri. Ejekan dan cemoohan bercampur dengan sumpah penghujatan yang kasar. Jadi kita lihat di sini, kalau kita lihat di media-media, pada saat seorang dinyatakan bersalah, di media itu akan terlihat ejekan dan cemooh yang kasar kepada orang yang bersalah itu. Begitupun yang Tuhan alami, mungkin lebih dari itu. Karena Tuhan tidak bersalah, tetapi mereka mencemooh dia, mereka memberikan penghujatan yang kasar kepada dia, karena dia mengaku dia adalah anak Tuhan. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan, yang melakukan kehendak Tuhan, maka dia akan selalu ditolak, dianggap orang yang selalu menyesatkan, dianggap orang yang selalu memberikan pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab. Kita lihat di sini bahwa contoh Tuhan itu sangat rendah hati untuk kehidupan kita. Kita lihat meskipun dia diejek, meskipun dia diberikan penghujatan yang kasar, tetapi dia memiliki kerendahan hati yang selalu dia terima untuk terus melakukan apapun yang dia sudah terima ini untuk bisa menyelamatkan dunia ini dari dosa-dosa. Tapi kita lihat di sini bahwa pengakuannya sebagai anak Tuhan dicemooh oleh para imam, kepala, dan tua-tua, dan lelucon kasar serta ejekan bahkan hinaan sampai dari bibir ke bibir. Jadi banyak sekali orang-orang yang mengerumuni dia, membicarakan dia, mengejek dia, dan juga menghujat dengan kata-kata kasar karena dia mengaku
dia adalah anak Tuhan. Kalau kita lihat di sini bahwa Tuhan mengaku itu karena dia memang nyatanya adalah anak Tuhan. Tetapi orang-orang yang mempelajari akan firman Tuhan mengetahui tetapi tidak mau untuk mengaku dia sebagai Tuhan itu atau mengaku dia sebagai penyelamat, karena mereka percaya bahwa pada saat mereka mengaku dia adalah juru selamat sendiri, maka mereka akan diambil kebahagiaan mereka. Mereka akan diambil kenyamanan mereka, sehingga mereka tidak mau itu terjadi di dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka juga melakukan hal yang jahat. Seperti bagaimana orang yang tidak mengenal akan Tuhan itu. Setan memiliki kendali penuh atas pikiran agen-agennya. Jadi pada saat di kerumunan banyak itu, setan menguasai akan semua pikiran orang-orang yang di situ, agen-agennya di situ. Dia menguasai semuanya sehingga dia bisa mempengaruhi orang-orang di sekelilingnya untuk bisa menghujat Yesus, menghina Yesus, memberikan kalimat-kalimat yang kasar kepada Yesus yang sedang berjalan memikul akan salibnya itu. Untuk melakukan secara efektif, dia memulai dengan para imam kepala, tua-tua mengilhami mereka dengan kegilaan agama. Tuhan menegur mereka dengan kegilaan agama yang mereka miliki sekarang. Mereka mengaku mereka beragama, tetapi mereka tidak melakukan sesuai dengan apa yang firman katakan kepada mereka. Mereka melakukan sesuai dengan apa yang mereka inginkan tanpa sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Mereka digerakkan oleh roh setan yang sama yang menggerakkan orang-orang jahat yang paling keji dan bengis. Adalah keseragaman yang rusak dalam perasaan orang-orang yang munafik di antara para pendeta, para penatua, sampai kepada yang berada di posisi terbawah. Jadi sangat menarik ya. Di sini dikatakan bahwa orang yang sudah dikuasai oleh roh jahat atau roh setan, maka dia akan menjadi orang yang jahat yang paling keji dan bengis. Dan juga pikirannya akan selalu kepada orang-orang yang selalu munafik, atau seperti contohnya orang-orang yang mengetahui kebenaran tetapi tidak melakukannya. Di sini dikatakan bahwa seperti para pendeta, para penatua, sampai kepada orang yang tidak memiliki posisi sekalipun. Kalau dia mengetahui akan kebenaran tetapi dia terpengaruh oleh banyak orang itu, maka dia akan sama seperti para penghujat yang sedang mengerumuni juru selamat dunia ini. Kristus, anak Tuhan yang mulia, dibawa keluar lalu diletakkannya salib di atas bahunya. Setiap langkahnya membekas, darahnya mengalir dari luka-lukanya. Jadi kita lihat pengorbanan Tuhan sangat luar biasa untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dengan perjalanannya pada saat dia memikul salib, dikatakan di sini bahwa setiap langkahnya membekas dengan darah yang mengalir dari luka-lukanya. Kalau kita bayangkan di sini, mungkin kita tidak sanggup untuk berjalan dengan darah yang sedang bercucuran melalui setiap langkah kita. Tetapi Tuhan sanggup untuk memberikan contoh, memberikan keselamatan itu kepada saudara dan saya untuk berbalik dan bertobat mengikuti sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Tidak ada satu kata pun dari Yesus untuk menjawab semuanya ini, sementara paku-paku ditancap ke tangannya dan tetesan keringat penderitaan keluar dari pori-porinya. Dari bibir pucat penderitaan yang tak berdosa, doa kasih pengampunan dinapaskan untuk para pembunuhnya. Bapa, ampunilah ilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Testimony for the Church, volume 2 halaman 207 sama 209. Renungkan lebih dalam, jika Yesus telah menanggung begitu banyak beban untuk saya, mengapa saya merasa begitu sulit untuk menderita bagi dia? Baik, sangat menarik ya. Di akhir pelajaran kita ada sebuah pertanyaan yang sangat menarik. Kalau kita melihat dari seluruh bacaan ini, dikatakan bahwa Yesus sudah menanggung banyak beban yang kita miliki. Dan bagaimana kita merasa sulit untuk menjalani kehidupan kita, untuk menderita hidup bersama dengan dia. Jadi dikatakan di sini bahwa Tuhan tidak pernah mengucapkan satu kata pun untuk bisa menjawab semua perjalanan kehidupannya. Tetapi dengan apapun yang dia alami, dia berdoa supaya Tuhan mengampuni orang-orang yang selalu menolak dia, selalu membenci dia dan menghina dia, dan memberikan hujatan-hujatan kasar kepadanya. Dia mau supaya Bapaknya ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang sedang mereka perbuat. Tuhan mendoakan kita untuk kita bisa hidup sama-sama dengan dia, sehingga dia memohon kepada Bapaknya untuk mengampuni akan perbuatan kita, sehingga kita semua boleh mengetahui apa yang kita perbuat selama ini. Dari ajakannya kepada kita, Tuhan sudah menderita untuk kehidupan kita masing-masing. Dengan dia menanggung beban kita untuk kita diselamatkan. Tetapi kita sedang diundang untuk kita mengalami penderitaan untuk berjalan bersama dengan dia. Untuk kita dapat bertumbuh akan iman hari lepas hari. Jadi marilah kita belajar sebagaimana juru selamat dunia datang untuk kehidupan kita, maka kita juga harus datang untuk
kehidupan kita sendiri untuk melakukan sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Mungkin ini saja pelajaran dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.